bagaimana yang kalian ingin ada dalam diri kalian? Mori? Kalau Mori, kalau diizinkan Tuhan jadi pendeta, Mori mau jadi pendeta yang bisa jadi teladan gitu. Jadi kayak apapun yang aku lakukan dalam kehidupanku sehari-hari, itu aku bisa jadi teladan. Jadi kayak bisa membedakan mana ranah pelayanan, mana ranah ini dan lain sebagainya. Kayak gitu sih, Bu. Simpelnya gitu. Iya, jadi pendeta yang jadi teladannya. Kalau Ina? Kalau Ina mau jadi pendeta yang jadi diri Ina padanya. Santai tapi tegas gitu. Santai tapi ada usaha, ada upaya. Mantap Ibu. Ya, apanya? Mantap. Okay. Kalau Dala? Kalau aku lewat apa yang aku lihat pendeta-pendeta yang pernah aku lihat itu ya, aku belajar bahwasannya aku tuh pengen jadi pendeta yang hadir buat semua orang. Karena ada beberapa pendeta yang pilih kasih. Ya, bisa dibilang begitu. Itu yang jadi catatan buat para pendeta mungkin ya, dan juga ini jadi hal yang unek-unek bagi jemaat karena pendeta tuh kadang nggak hadir buat semua jemaat. Kadang dia nggak terlalu menyempatkan waktu, atau mungkin dia terlalu menyempatkan waktu untuk orang-orang jemaat-jemaat yang jemaat-jemaat tertentu. Ya, pilih kasih gitu. Tapi ya makanya dalam mau belajar untuk jadi pendeta yang bisa hadir buat semua jemaat. Amin. Ini kalian jadi pendeta apa sih? GPIB dong. GPIB. Jaya. Jadi pendeta GPIB tuh gimana ya? Atau jadi istri pendeta. Bisa juga tuh. Atau jadi menantunya pendeta. Bisa. Coba dong. Nah, kalau mereka nonton ini beberapa waktu kan, semoga mereka sudah jadi pendeta nih ya teman-teman. Kita doain ya teman-teman ya. Nah, sekarang semua mau jadi pendeta GPIB. Ya, tahu nggak tema tahunan sekarang untuk periode 2022-2023? Yang namanya jadi pendeta GPIB sudah harus mulai mempersiapkan diri sejak kalian kuliah. Sejak dini. Sejak dini. Tentang per GPIB-an, apa sih per GPIB-an? Nah, tahu nggak? Ada di banner. Ada di banner. Di bawah ini. Ada di HP. Ngintip dong Bu. Soalnya nih baru disahkan ya, kita belum tahu. Iya benar banget, baru kemarin. Ya betul-betul. Makanya kita mau bahas sedikit ya. Ini calon-calon pendeta GPIB. Ini untuk tema 2022-2023 itu temanya tema tahunan ya. Mengoptimalkan sinergi intergenerasional GPIB dengan mengembangkan kepemimpinan misioner dalam konteks budaya digital. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Nah, pertanyaannya adalah menurut kalian dengan situasi sekarang ini kan kita karena pandemi gitu ya, dunia digital itu kemudian terasa dekat ya. Dan kita sangat besar kegiatan persekutuan pelayanan dan kesaksian kita itu menggunakan digital gitu ya. Ada penggunaan alat-alat teknologi, bahkan tim multimedia ada gitu ya. Terus di satu sisi juga kita nggak bisa pungkiri bahwa itu menjadi bagian dari kemajuan saat ini ya. Betul. Kemajuan saat ini mungkin dulu kita nggak apa ya, kayaknya kalau orang ibadah terus sambil main handphone tuh kayaknya udah sekarang kita mau nggak mau akhirnya sudah akrab dengan media ini gitu ya. Nah ya ini kita sekalian tes juga lah ya teman-teman ya. Enggak. Cuma mau tahu pandangannya aja sih, mau tahu pandangannya. Nah kira-kira menurut kalian ada nggak dampak digitalisasi dalam pelayanan GPIB gitu ya? Selain dalam kerangka untuk memudahkan mereka-mereka yang dalam situasi ini sangat rentan untuk mereka tetap bisa mengikuti ibadah dari rumah. Nah, menurut kalian bagaimana sebaiknya budaya digital ini kemudian bisa memberikan pengaruh-pengaruh yang positif dalam kehidupan kita di gereja gitu ya, baik itu dalam persekutuan, dalam pelayanan maupun dalam kesaksian gitu. Kira-kira bagaimana kalau menurut kalian? Menggunakan apa ini? Ya, agak batu. Maksudnya cara penggunaan digital? Ya, maksudnya dengan konteks budaya digital sekarang ini. Nah,
menurut kalian bagaimana dia bisa memengaruhi kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian di jemaat gitu. Efeknya seberapa besar sih, atau bagaimana sih sebenarnya budaya ini harus ada dalam konteks gereja gitu? Mungkin ya Bu, mungkin juga ya, mungkin. Apa ya? Kan digital emang berpengaruh banget dalam kehidupan kita sekarang. Kayak menggunakan digital itu berhikmat gitu sih Bu. Nah, berhikmat kayak contoh kita ya di ATK Ambarawa. Aduh Bapak ini. Itu kan kita kayak karena apa namanya? Kemarin ada kasus Omicron yang semakin meningkat, akhirnya membuat kita harus menggunakan media Zoom seperti itu. Jadi Bu, dari ibu-ibu yang dulunya tidak tahu gitu, yang tidak memiliki pemahaman tentang aplikasi ini, akhirnya mau belajar. Mungkin itu sebagian dampaknya itu sih Bu. Mungkin. Pada akhirnya orang harus ini ya, mulai terbuka dengan budaya digital ya. Kalau adalah ngelanjutin apa yang Mori sampaikan, emang dari kenyataan dari beberapa tahun yang lalu ini, beberapa tahun yang udah selama kita pandemi lewat, ya selama pandemi, ya itu digital tuh adalah hal yang mau nggak mau kita harus ikutin. Tapi pasti bicara soal digital ada dampak negatif, ada dampak positif. Tapi ya sebagai, kalau bicaranya berkaitan dengan konsep gereja, otomatis ya kita bisa lihat gimana digital tuh ngebantu banget gereja di masa pandemi. Ibadah online sampai persidangan online juga itu sangat membantu, karena nggak mungkin kan di pandemi kayak gini orang datang sidang ramai-ramai gitu. Orang datang ibadah aja harus dibatasi. Orang datang ibadah onsite aja itu pasti masih ada media yang live streamingnya supaya orang bisa juga ibadah di rumah, supaya mungkin kan karena bicara ibadah onsite, nggak semua jemaat memberi diri untuk ibadah secara onsite, karena banyak jemaat juga masih mawas diri di tengah realita kasus COVID yang makin meninggi gitu. Tapi ya di balik dampak negatif yang ada, mungkin kita lebih fokus aja ke dampak positif, gimana digital ini ngebantu banget buat proses peribadahan dan pelayanan lainnya gitu. Kalau Ina, pertanyaannya beda. Beda. Kena Anda ya. Itu yang tadi saya rasakan. Gini ya. Tadi dari dua jawaban itu ya, masing-masing punya jawaban sendiri ya. Tapi maksudnya menurut Ina mungkin nggak sih ternyata dengan budaya digital ini kita bisa membayangkan kira-kira seperti apa pelayanan ke depan gitu ya. Apakah kemudian ketika kita mencoba untuk mengoptimalkan sinergi ya, intergenerasional, berarti semua ya, semua kategori usia dan lain sebagainya di tengah konteks budaya digital, jangan sampai nanti akhirnya orang jadi milihnya ya online aja lah gitu ya. Menurut Ina ada nggak kengerian itu ya di dalam masuk ke dalam ketika gereja berusaha untuk karena kalau kepemimpinannya nggak optimal, nggak misioner juga, konteks budaya digital ini bahaya gitu ya. Kalau menurut pandangan Ina gimana? Kalau menurut Ina itu pasti ada Bu. Karena kata lainnya zona nyaman, udah berada di zona nyaman, udah semua serba online. Ibadah pun bisa dengan makan, bisa dengan segala macam. Ina ibadah makan ya? Pengalaman. Iya sih minum. Ketahuan. Keceplosan. Lanjut. Ya itu sebuah kemungkinan pasti ada, tapi kedepannya bagaimana kita ya dari kepemimpinan itu bagaimana kita bisa membangun peribadahan itu dengan baik lagi. Iya, artinya boleh menyesuaikan dengan konteks budaya digital gitu ya, tapi artinya kita harus siap-siap, karena jangan sampai nanti akhirnya orang melihat gereja kosong gitu ya. Itu yang takut. Iya, seperti itu. Ya kira-kira begitu lah. Nanti kalau lebih lengkapnya nanti aja ya arahan ketua majelis jemaat masing-masing ya. Buat yang GPIB. Iya. Nah,
Sekarang kita mau main games dulu nih ya teman-teman ya. Wow. Soalnya nih kita di ya. tempat itu jadi mau ngantuk kita. Semoga teman-teman enggak, kalau teman-teman enggak ngantuk lah. Karena kita punya banyak teman. Hai. Aduh, aku dulu kos enggak gini-gini aku. Agak berbeda. Beda dulu ya. Ya, kita mau main nih teman-teman sebagai kita untuk tahu seberapa GPIB-kah mereka. Iya. Ya. Jangan cuma mau cita-cita mau jadi pendeta GPIB tapi nggak tahu apa itu GPIB. Seperti aku tidak tahu. Agak susah ya ini ya. Ya. Sepertinya. Coba ya. Yang pertama, seberapa GPIB-kah mereka? Ini kebetulan kata mereka GPIB ya teman-teman. Nanti kalau tamunya GKI juga seberapa GKI Ya, mereka, oke. seberapa HKBP mereka ya. Nah ini kita main-main saja. Tapi jawabannya nggak main-main. Jawabannya Siap. serius. Oke. Agak deg-degan ya nih. Seberapa GPIB kalian? Pertanyaan pertama. Pelantikan MS keberapakah dalam PS tahun lalu? TPL. Bu, bisa di-cut nggak, Bu? Loh, pelantikan MS keberapakah dalam PS tahun lalu nih, tahun lalu? Ya, bisa di-searching ya. Atau diurutkan aja 1, 2. Kan itu nomor jawabannya. Nggak tahu, Tidak tahu. nggak tahu. Tidak tahu. Ya, Majelis Sinode tolong dikata. Jangan di blacklist ya. Majelis Sinode 21. Aduh. iya, oke. Nah ini pelajarannya buat teman-teman ya. Ini pelajaran. Tapi nanti aja pelajarannya apa? Tunggu pertanyaan selesai. Kedua. Seberapa GPB ke kalian? Selain syarat-syarat administratif yang ada untuk masuk menjadi vikaris di GPIB, apa syarat wajib ketika mau menjadi ataupun melamar Aku tahu. menjadi Aku tahu. dan Aku kayaknya tahu. apa? SRG. Ina dong. Gak tahu ya. Majelis Sinode. Silakan ya. Siwalete. Bukan. Pertanyaannya dia udah urus belum? Udah urus. Udah punya SRG belum? Belum. Mau berdua. Tanya aku dong, Bu. Udah. Teman-teman buat kalian yang mungkin mahasiswi teologi, jangan pernah kalian hidup tenang selama masa kuliah ataupun setelah lulus. Kalau kalian nggak punya SRG, kalau Ya. kalian cita-cita jadi pendeta ya. Iya. Urus ya, Urus. Nah, Lihat nih udah punya. berikutnya, ya. Seberapa GPIB ke kalian? Ya. Siapa saja yang dimaksud dengan presbiter? Nah, Pendeta, penatua, diaken. Itu sudah mau pendeta orang bisa. sama Bu. Oke lah, boleh. Berikutnya, apakah kepanjangan dari BPPG? Hai. Ya, teman-teman tadi kan saya sudah. Mohon maaf lahir dan batin. Apa yo? BPPG. Kan ada BPPJ. Nah ini BPPG. Nggak tahu. Ya, Tidak tolong tahu. ini nanti Ya bisa dilihat lah ya. mereka. Ya besok kan aku mau daftar vikaris Baru belajar. Sekarang belajarnya mata kuliah dulu. Oke. Pembelaan diri. Ketahuan ini nggak ngulik-ngulik. BPPG itu adalah Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja. Gereja. Ya tadi mau jawab itu sih, Bu. Nggak ada. Gila. Terakhir. Seberapa GPIB kah kalian? Ya. Sebutkan Wow. nama KMJ Jemaat ATK Ambarawa. Hey. Pendeta Irma Cahaya Sasikil. Enggak ada F-nya. apa F-nya? Tidak tahu. Irma F pokoknya. Pendeta Irma. Pendeta Irma Ya, F. pendeta. Cahaya Memang Sasikil, bagian F itu SSITEL. Memang saya kalau di surat-surat Majelis Sinode bagian F itu selalu salah. Oh iya, Bu. Ya, jadi makanya disingkat aja F. Oh, berarti saya benar. Enggak. Itu internet Hafal aja. kami nama mentor. Nah, Siapa? jadi
ini bahaya ini sebenarnya ya teman-teman ya. Berarti kalian harus banyak ditatar ya tentang benar sekali. per GPIB apa sih per GPIB? Per GPIB-an. Per GPIB-an ya. Makanya kalau dikasih tugas sama mentor bikin ya. Iya, jurnal ketiga apa kabar? Belum dikerjakan. Iya. Deadline-nya depan mata. Iya, karena sudah pasti nilai mereka bukan A gitu ya. Enggak mau. Iya. Tarik nafas ya. Ya udah, pokoknya kita cuma mau bilang buat kalian nikmati masa-masa kuliah ini dengan segala jatuh bangunnya cinta. Terus jangan pernah kalian berhenti untuk mengedukasi diri ya. Nggak perlu dengan hal-hal yang selalu melulu berat gitu ya. Tapi hal-hal yang sederhana dalam hidup supaya nanti kalau Tuhan sayang kalian jadi pendeta, kalian juga bisa menyentuh hati banyak orang ya dalam pelayanan kalian. Dan pastinya jangan lupa untuk kalian mempersiapkan diri kalian untuk memasuki masa kalau sudah lulus masa vikariat. Tuhan sayang sampai pendeta, semoga kalian jadi pendeta yang mabrur gitu ya. Maksudnya yang setia melayani. Amin. Ya, juga buat teman-teman ya, bicara hidup itu bicara banyak dinamikanya ya. Bicara cinta, bicara pendidikan, bicara cita-cita, dan juga hal-hal yang dekat dengan kita. Yang pasti adalah jangan kita pernah berhenti untuk membuka diri, karena terkadang banyak hal-hal indah yang bisa kita nikmati. Kasih satu closing statement dong buat teman-teman, apa aja ya, mau itu berkaitan dengan pesan tentang cinta kah, atau tentang masa kuliah kah, atau yang punya cita jadi pendeta kah? Nah, silakan coba closing statement. Ya. Oh my God. Saya udah tadi. Galang. Astaga Tuhan. Ayo dalam semangat. Buat teman-teman. Ini random aja ya? Random aja nggak apa-apa. Karena kita tadi ngomongin juga random. Sangat random. Ya, buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, jangan lupa. Oke. Nanti dong itu yang jangan lupa boleh. Semoga di masa yang baru, yang situasinya juga yang berubah, kita bisa dapat memposisikan diri dengan baik di tengah realitas yang ada, dan di tengah masa digitalisasi yang ada, kita mampu memposisikan diri dengan baik lewat kreativitas yang mengedukasi. Oke. Thank you Dala. Mori. Oh my God, satu-satu Ibu. Iya dong. Oh my God, berasa banget diwakili. Kayak aku merasa diwakilkan gitu, jadi aku tidak berpikir. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin aku kasih pesan lah, sila kepada Mori. Oh, kepada Mori. Nanti waktu dan tempat dong yang ngomong. Iya. Moria. Mungkin buat teman-teman yang sama kayak kami yang sedang berkuliah, khususnya di Fakultas Teologi, tetap semangat dalam pelayanan, apapun tantangan, tantangan dalam pelayanan pasti bisa dilalui. Kalau Tuhan sudah pilih, pasti Tuhan perlengkapi. Semangat. Mantap. Teologis sekali. Ya, jangan tenang Anda ya. Ada lagi. Silakan Nina. Saya pendek aja ya. Iya, boleh. Panjang lebar kali, tinggi kali volume. Tetap semangat, jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Asik. Kalau gitu teman-teman, ya semoga Mbak-mbak ini bisa memberikan sumbangsi ya. Semoga. Yang pastinya memberi sumbangsi, setidaknya membuat mereka tertawa. Enggak, dari mereka kita belajar bagaimana dalam menjalani masa muda banyak sekali yang dihadapi, tugas tanggung jawab yang juga harus mereka lalui, tapi ya semoga semangat-semangat yang mereka miliki saat ini nanti kalau mereka lihat ini di tahun-tahun depan tetap menyemangati mereka dan juga membawa semangat dan keceriaan juga buat teman-teman di rumah. Dan tentunya jangan lupa untuk terus dengarkan podcast Tanpa Podium yang sudah bisa teman-teman dengarkan di Spotify setiap Rabu malam dan juga sudah bisa disaksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Dan tentu saja silakan cek Instagramnya, follow aja @podcasttanpapodium. Apa sih gini? Di bawah ini. Tolong aja di bawah ini. Podcast Tanpa Podium bisa teman-teman bisa
lihat iklan-iklan, kemudian bisa lihat reels, terus kemudian microblog, nanti pasti ada. Dan pastinya juga konten-konten terbaru yang ada di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium dan Spotify. Ada Berteduh bersama dengan Pendeta Patricia, dan juga ada Senandika, Senandung Irma, dan kisah di baliknya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk episode kali ini. Saya Irma pamit. Saya Dala pamit. Saya Moria pamit. Saya Ino pamit. Sampai jumpa. Bye.